Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami muliakan beliau Yai Mim dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama sebelum perkuliahan pada siang hari ini kita mulai, mari kita hadiah Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti betul-betul membawa keberkahan kepada kita semua. Lima radhatillah wa li syafaati rasulillah wa ladani sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ke materi, terlebih dahulu kita perkenalkan daripada mahasiswa S3 jurusan PAI. Pertama, saya sendiri namanya adalah Rahmat, saya dari Bojonegoro. Untuk selanjutnya kepada saudara, monggo. Nama saya Mahfud Sulaiman, bisa dipanggil Mahfud. Asal dari Probolinggo. Saya Mufi, biasa dipanggil dengan Ustadz Mufi. Mufi. Asal Sampang, Madura. Bukan Mufi, dia Mukafi. Nama saya Muhammad Zaironi, biasa dipanggil Zai atau Zaironi, dari Malang, Madura. Nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, dari Sidoarjo. Biasa dipanggil Syarif. Langsung. Saya Fadil Akbar, domisili di Kediri, biasa dipanggil Fadil. Saya masih Fadil dari Nama saya cukup Juwari, tapi panggilan akrab adalah Jauhari. Panggilan umumnya adalah Pak Ju atau Mas Ju. Asal Sumatera, domisili sekarang di Banyuwangi. Alhamdulillah, tadi perkenalan dari teman-teman jurusan PAI S3. Ada 8 orang dan alhamdulillah semuanya pejantan, ya. Pejantan tangguh mudah-mudahan. Dan untuk selanjutnya acara perkuliahan pada siang hari ini yakni terkait tentang PAI, psikologi dan tasawuf, yang akan disampaikan langsung oleh beliau Yai Mim. Kepada beliau kami haturkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Saudara-saudara, bapak-bapak semuanya, para mahasiswa program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, program Doktor Pendidikan Agama Islam. Terima kasih atas waktunya. Selamat berjumpa dengan saya, dosen pengampu mata kuliah kali ini, yaitu Pendidikan Agama Islam, Psikologi dan Tasawuf. Tentu karena ini tim teaching ya, bersama Prof. Mulyadi, maka Prof. Mul itu sejak dulu spesialnya memang psikologi. Maka dibagi dengan saya itu dianggap berspesial tasawuf, dianggap. Ya. Kenapa? Karena ya saya selama ini nekuni tasawuf itu, filsafat, tasawuf dan thariqah. Itu saya tekuni. Walaupun sebenarnya doktor saya itu bukan tasawuf, apalagi filsafat dan thariqah. Doktor saya itu manajemen pendidikan Islam. Tapi perspektif tasawuf. Karena doktor itu S3, nah, manajemen itu tidaklah, kalau manajemen S3 itu sudah tidak lagi mengatur ya, tapi filosofi mengatur. Sudah filosofi lagi, tidak lagi pengertian manajemen adalah bukan, tapi sudah apa itu manajemen, bagaimana memanage, untuk apa dimanage, itu sudah filosofi kan. Tidak lagi definitif tapi sudah kualitatif. Tidak lagi, karena sudah lagi tidak pengertian itu pada ta'rif, tapi pengertian itu sudah pada aqad.
Yang pengertian itu sudah pada subjek masing-masing. Baik, ini rotok-rotok nyentuh psikologi, filsafat, kemudian tasawuf nanti gitu ya. Jadi kalau bedanya dosen dengan guru, bedanya S1, S2 dan S3. Jadi ini yang perlu ditata dulu. Bapak-bapak kuliah di S3 ini sebenarnya sudah pinter, tinggal menata. Artinya apa? Materi sudah punya. Ibaratnya bapak-bapak ini sudah punya, kalau mau masak ya, kalau mau membuat masakan, bahannya sudah ada, tinggal mengklasifikasi. Bumbunya sudah lengkap, tinggal mengklasifikasi. Nah, klasifikasi S1, S2, S3 itu amat jangan berbeda jauh. Kalau S1 rodok rancu boleh, makanya masih deskriptif gitu. Tapi kalau sudah S2 beda lagi, sudah antitesa, sudah ada pembandingan ini. Kalau S1 pokok bumbu gitu aja ya, bumbu masak soto gitu ya, nggak disebut garamnya sekian, nggak disebut. Pokoknya ada bumbu masak soto. Tapi kalau sudah S2 sudah di antitesa, bedanya soto dengan rawon itu sudah beda lagi. Bumbunya beda lagi, sudah ada perbandingan. Sudah sintesa, antitesa, lalu menjadi tesis ya toh. Tapi kalau S3 itu sudah sangat rigid. Yang namanya garam itu harus benar-benar rasa garam. Yang namanya lombok itu harus rasa lombok. Tidak boleh lombok bercampur dengan garam. Ini namanya garam tapi kok berasa bawang. Lah ini kenapa? Karena terkontaminasi. Nah, maksud saya berpikirnya harus betul-betul rigid. Harus benar-benar temuan. Nah, temuan itu temuan baru. Harus benar-benar murni. Dalam bahasa kita nggak boleh plagiasi. Nek S1 itu rodok comot-comot titik gak apa-apa ya. S2 rodok apa? Berdasar buku ini, pendapat si A, pendapat itu. Kalau udah S3 itu saya. Pendapat saya itu. Dan berapa pendapatannya itu? Ya, itu yang perlu. Kalau ya kalau udah S3 itu pendapat saya. Tapi tentu dengan apa istinad, dengan apa bersanad pada beberapa buku. Maka nanti akan berbeda nih. Ketika kalau ngajinya orang S3 itu tidak lagi membaca, tapi menganalisa. Nek sik maca buku itu, yang kemudian disebut kitab itu S1. Mohon maaf. Itu S1. Bahkan S1 semester 3 atau berapa itu. Ya. Misalnya maca buku apa gitu. Alhamdulillah utai sekai puji itu kelas 2 aliyah itu. Yes, nanti berikutnya lagi sudah mulai dianalisa. Alhamdulillah itu alif lam itu lisdiqrokil jinsi ya misalnya gitu. Itu S1. Terus nanti rada terjemah titik ngono rada terus dibandingkan dengan kitab lain S2. Kalau udah S3 enggak ada kitab. Kitab itu bukan enggak ada. Sudah ribuan kitab. Dan sudah menjadi dirimu sendiri. Maka ngaji saya itu enggak pakai buku. Anda kalau mengikuti YouTube saya nanti akan ketemu dengan seorang S3 beneran itu. Loh, orang berbicara, orang beraktif, orang melakukan sesuatu atas dasar pola pikir itu. Anda berpola pikir apa? Pola pikir adalah pondasi. Kalau pondasi Anda itu musola ya buat dibangun model apa tetap musola. Pondasi musola ya begitu itu ada mihrabnya, ya itu aja itu. Nah, maka sebelum melakukan apapun, Anda ini ingin berpola apa? Polamu itu apa? Aku mau berpola internasional, tentu beda. Polaku adalah hotel, beda. Polaku kafe, bangunnya beda. Polaku les, pokok melaku, lah itu pokok melaku jadinya. Nah, S3 adalah diriku. S3 adalah saya, bukan pendapat siapa, dibandingkan siapa, lagi mempertentangkan. Itu saya ini dengan ini tukaran didu kayak dalang, nggak begitu dah. Nggak rebutan dalil lagi. Bahasa filosofinya tidak lagi kata-kata tapi benda. Tidak lagi dalil tapi sudah dilalah bahkan madlul. Tidak lagi Surabaya 85 kilo itu bueger karo sing 25 kilo. Salah itu. Dalilnya itu Surabaya 85 kilo dan tunjuk arahnya ke utara.
Geger karo wong Gresik. Salah itu. Hanya 15 tunjukannya ke selatan. Geger kuat-kuatan dalil iku fikih wingi sore. Nah, kalau sudah S3 itu sudah berada di Surabaya itu loh. Dan sudah menfakta diri masing-masing. Nah, ceritanya beda-beda. Yang berada di Surabaya, di Masjid Akbar, maka epistemologinya semacam itu. Kenapa? Ya karena di masjid, ya mungkin sholat atau apa ya. Yang berada di Kenjeran, epistemologinya mungkin ya pacaran atau apa itu. Beda-beda. Tapi nggak tengkar. Kenapa? Karena sudah menyata diri. Sudah bertemu dengan sesuatu yang ditunjuk oleh dalil. Sudah berdilalah dan bahkan madlul. Gitu. Tidak lagi dalil-dalil. Ini dalile. Udah nggak begitu. Jadi kalau ada kiai dalil-dalil itu kiai pekeh, kiai belum laku itu. Nah padahal bahasa tasawufnya kiai syariat. Syariat itu nggak pernah salah. Syariat itu benar. Bahasa tasawufnya syariat, ya toh. Syariat kan nggak cukup. Syariat itu harus ditorikoi kan. Syariat itu bicara kebenaran. Syariat itu bicara teks. Syariat itu bicara kata. Nah padahal setiap kata itu selalu menunjuk benda. Kenapa? Karena sebenarnya sebelum ada kata itu ada benda. Tidak pernah ada kata-kata muncul begitu saja tanpa didahului oleh benda. Ini apa namanya, Ustaz? Gedok Kediri. Dulu gedok gedang ya. Duluan mana kata gedok gedang dengan barangnya ini? Dulu barangnya. Iya loh. Ini kan gedok gedang kan bagi orang Kediri. Coba orang Arab apa bisa bilang gedok gedang? Gedok gedang. Nanti kalau bahasa Arabnya apa ini? Gedok itu. Mauzun. Gedang kan maus ya, maus. Maus gedang. Ya. Gedoknya mana? Getuk mauzun. Gedok. Gedok mus. Ya. Iya. Jadi syariat itu kebenaran. Syariat itu bicara al-a'mal az-zawahir. Ya toh? Maka ojo syariat bloko, karena syariat bloko itu nggak ada tukaran. Kenapa? Ya rayan bener. Ya bener kabeh, tapi kayak ngeyelan. Makanya anak kiai atau ustadz itu gegeran perkara dalil kiai serengat. Dan itu wajib itu loh. Jadi kiai syariat itu wajib tengkar. Kenapa? Wajib. Kalau nggak tengkar duduk kiai syariat. Wajib. Nanti sampean akan melihat, kiai syariat itu kiai. Kenapa? Ya soalnya dalilnya akeh. Makanya pekerjaannya itu golek masalah itu. Bahasa Arabnya bahsul masail. Bukan menyelesaikan. Kalau bahsul masail itu kan mengungkit masalah. Bahas itu kan mencari, mengungkit kan. Jadi mengungkit masalah. Bukan menyelesaikan masalah. Terus membandingkan. Membandingkan itu bahasa Arabnya mentarjih. Jadi kuat-kuatan. Kuat di 85 kilo dengan 20 kilo. Di kuat-kuatan. Jadi dalil nggih kuat-kuatan ditarjih. Akhirnya majelis tarjih mentarjih menguatkan kuat iki dalil. Dalil kok kuat-kuatan. Kayak Mike Tyson kalau ini. Terus itu golek masalah ada pekerjaan. Maaf loh ya, ini enggak anu. Lah, maksudnya apa? Itu enggak apa-apa. Itu terus tradisi itu kembangkan baik bahsul masail maupun majelis tarjih ya. Teruskan itu. Itu konsumsinya untuk orang awam. Untuk S1 semester 3 maksimal. Semester 4 sudah nggak boleh itu. Tapi untuk S3 itu sudah nggak itu lagi. Sudah tidak lagi bicara Surabaya 85 kilo, tunjuk arah ke utara, salah itu. Kenapa? Aku menemukan paling kuat dan paling besar tulisannya 20 kilo. Tunjuk arahnya tidak ke utara tapi ke selatan. Hanya beda tempat. Saya menemukan ini di Gresik, terus kamu menemukan di mana? Di Malang. Wah, salah itu. Yang saya temukan di Gresik itu paling akurat gue kiri. Sing majelis tarjih sing teko Gresik memenangkan iki. Sing teko Blitar ya, Kiai Blitar sing keren sapa? Aku wong Blitar lah. Menangkan iki gue kiri. 8 apa 20 ngono. 8 apa 20 gue kiri, bukan geger artinya kuat-kuat. Wong sing traweh 8 iku ya lolokan akhire ngono. Lah lolokan apik lho iki, apik iki.
apik. Jadi Mencairkan. nah, iki apik ge delinan maksudnya. Enggak masalah. Padahal aslinya traweh ini ora traweh enggak apa-apa aslinya. Tapi tetap benar. Nggih. Terus ada itu takmir masjid itu. Saya pernah diundang. Alhamdulillah Ustaz. Masjid kita ini trawehnya mengikuti Rasulullah sekarang ini. Loh, sejak kapan itu? Duluan 20, sekarang tinggal 8. Oh, lah Rasulullah nggak pernah traweh. Rasulullah itu Qiyamul Ramadan dan itu hanya 3 kali. Yang traweh itu Umar. Lah mengikuti Rasulullah berarti salah sampean. Mengikuti Umar yang beneran. Gitu. Dan Umar tidak 8, Umar 20 aku. Lek Rasulullah piro? Enggak. 6 apa piro kan? Setelah itu pulang, kontrolnya dewe-dewe. Nah, ya, karena Ramadan itu banyak yang sholat di mana-mana ya, di jalan-jalan, wis karo Umar dikumpul ke. Ini setelah 20 maksimal. Wis kepengen lanjut toh. Jadi nggak terbatas. Anda kalau sholat tarawih di Masjid Amr bin As ya, di Mesir itu kalau nggak salah 67 rakaat. Ya. Nggak sampai dengkleng. Ya kan ya, sing semangat golek pahala. Kalau saya kadang tarawih dan enggak. Terawih terus ya Ramadan terus. Lah, saya itu tarawih hanya pas puasa Ramadan saja. Cerdas ya. Baik. Jadi kalau kita hanya bicara kebenaran, itu syariat. Maka perspektif tasawuf, pendidikan agama, harus perspektif tasawuf. Kenapa kita harus memperhatikan tasawuf? Tasawuf itu objeknya sebenarnya, kalau tasawuf dalam perspektif kajian itu 4 kan? Ada syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah. Ditambah 1 yaitu ikon. 5 kan berarti. Dalam artian di luar diri. Ketika kita mengkaji, syariah itu di luar diri kan? Thariqah juga di luar diri kan? Siapa lagi? Hakikat itu juga artinya kita mengkaji banyak orang itu loh, tidak diri. Lalu ma'rifah itu juga di luar diri. Ikon juga keyakinan banyak orang. Ini sebenarnya juga kurang tepat. Kajian ini kurang tepat. Tapi paling tidak, kenapa? Karena kita ini lek enggak ngurusi wong enggak marem gitu loh aslinya. Lek nafsune enggak dituruti enggak marem. Makanya terus dikai karo ulama. Ya wis gak apa-apa wis, tak kei syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, ikon. Kayak apa iku? Yo ndelok keyakinane Ustaz. Iku didelok yakin apa ora ya? Wis syariat piye? Lek dikai gak apa-apa, tapi aja mek syariat tok. Thariqah, hakikat, ma'rifah, terus ikon. Aslinya ya, tak kandani iki rahasia iki. Aslinya kajian tasawuf itu tidak mengkaji di luar diri. Aslinya hanya mengkaji diri kita. Maka kajiannya adalah 5. Yang pertama adalah iman diri kita, bukan iman orang lain, karena iman itu tidak bisa dilihat pada diri orang. Kenapa? Karena iman itu fenomena batin, bukan fenomena zahir. Imanmu dengan saya berbeda. Jangankan dengan aku, dengan istriku aja nggak sama. Podo NO ini beda. Ya. Iyalah. Ini istri saya ini. Istri yang keempat. K4 maksudnya, kualitas 4. Istri hanya 1, kualitasnya 4. Sidik ketika berdiri, sidik ketika duduk, sidik benar maksudnya, benar-benar kena gaya duduk, gaya lungguh, gaya turu, gaya terus aman. Nanti aja itu loh. Pertemuan berikutnya. Nah, jadi objek kajian tasawuf itu pertama iman. Apa itu iman? Dulu ya, nanti baru bicara satu-satu, baru perspektif tasawuf yang kayak apa, perspektif Ajili dan lain sebagainya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kayak apa, lalu Ibnu Rus kayak apa, lalu yang paling terkenal kan perspektifnya Futuhat Makkiyah. Siapa? Karya apa itu? Apa? Ibnu Arabi kan? Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Iman, ilmu, nikmat,
takwa, dan nafsu yang harus dikendalikan. Semua ada dalam diri kita, bukan ada pada orang lain selain kita. Artinya apa? Sekalipun orang itu punya iman, punya ilmu, punya nikmat, punya takwa dan nafsu, tidak bisa dirasakan oleh diri kita. Nafsumu sak pira sing ora awakmu dhewe, ya enggak? Aku enggak ero. Kowe ngadekan apa lungguhan ora ero aku. Sing ero kan sampean, soalé ora tau nyantakne. Ya, sing ero bojone sampean. Iya kan begitu ya? Loh, makanya jangan mengkaji nafsu orang. Ya toh. Iya toh. Imanmu sak pira bukan aku, tapi urusanmu. Ilmumu seberapa? Ilmu dalam dada. Jadi iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dikendalikan. Apa itu iman? Iman itu kan mawuk dirafil qalb. Berarti kitab kan, catatan kan, mawuk diro, sesuatu yang terukir di dalam hati. Berarti sifatnya zat, bukan hatinya, tapi sesuatu yang di zatnya hati. Mawuk diro fil qalb, mawuk diro fi dzatil qalb. Sesuatu yang terukir kuat, tercatat kuat di dalam hati. Berarti ada yang mengukir, Allah. Catatan namanya, bahasanya kitab. Kitab itu dengan buku beda loh ya. Kitab dengan buku beda. Yang selama ini dibaca Ustadz Zain itu bukan kitab, itu buku, itu loh, buku fikih. Ya. Kitab itu di sini. Iman namanya ya. Jadi yang selama ini kiai-kiai bodoh. Ini salahnya kalau orang tidak belajar filsafat itu salah tunjuk. Ngaji tasawuf kitab, ini keliru itu. Ngaji tasawuf buku ini loh. Ngaji tasawuf nggak pakai buku. Ngaji tasawuf nggak pakai buku gimana toh? Ngaji tasawuf nggak pakai buku. Maca buku tasawuf. Nah itu. Nah nanti pelan-pelan. Kudu rada nakal wong tasawuf. Ben geger. Lah betul sekali. Intinya ya. Sebenarnya kalau dalam teori pendidikan agama kan ada istilahnya itu gesek ya, digesek. Kita akan mendapatkan hasil beras yang baik kalau ketika digesek-gesek. Maka pertentangan mujalasah para fuqaha itu menghasilkan perspektif baru. Asy-Syafi'i murid Malik kan, murid Imam Malik. Ya toh. Kepandaian dan kecerdasan Imam Syafi'i itu mengalahkan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i sebenarnya nggak layak jadi murid Imam Malik karena apa ya? Belum waktunya, terlalu kecil. Belum layak. Di samping itu juga nggak sugih. Dia diterima sebagai murid Imam Malik oleh karena surat dari ibundanya